Salam, Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah Minggu pagi ini. Juga saudara-saudara kami semua yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom, selamat beribadah untuk kita semua. Saya akan membacakan pokok warta untuk kita pagi ini. Yang melayani kita dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Pancincet. Informasi gereja. Pembayaran dana kasih bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening terlampir dalam warta atas nama Grace Marini Pitoi, atau dapat dibayarkan langsung di Gereja Kristus Sarowa Permai setiap minggu pertama pukul 17 sampai 19 WIB. Akan dibantu majelis yang bertugas di sore hari. Persembahan bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor terlampir dalam kertas. Kedua, uang persembahan tunai dimasukkan dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarowa Permai pada pukul 17 sampai 19 WIB. Atau yang ketiga, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Ketiga, anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat akan adanya kebutuhan di akhir tahun 2021 dan untuk menambah anggaran yang ada, maka majelis telah membuka kotak persembahan khusus yang sudah dimulai di bulan Juli 2021. Adapun jumlah anggaran yang akhir tahun berjumlah Rp446.250. Yang keempat, inti terang semesta. Dalam upaya memobilisasi gereja-gereja agar terlibat dalam visi misi dan mempersiapkan urusan tenaga lapangan atau UTL, maka inti terang semesta akan mengutus seorang UTL yang nantinya akan membagikan visi dan misinya, dan GKSP akan memberikan kesempatan untuk membagikan visi dan misinya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 jam 19.30 via Zoom oleh Saudari Feni Yuasnita Damani. Yang kelima, pendidikan teologi jemaat. Pendidikan teologi jemaat yang sebelumnya dijadwalkan di hari Rabu 17 November 2021 ditiadakan dan digantikan dengan sharing visi misi oleh inti terang semesta. Ibadah umum. Ibadah umum akan dimulai kembali tanggal 14 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Hadir maksimal 40 orang jemaat, simpatisan selain majelis dan pemusik. B. Minimal usia 12 tahun. C. Sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Dan D. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai double masker atau
KN 95. Sebelum masuk ke ruangan gereja, akan dilakukan pengecekan suhu dan penyemprotan tangan dengan hand sanitizer oleh majelis yang bertugas. Diinformasikan kembali bagi seluruh jemaat GKSP bahwa gereja masih menyediakan vitamin bagi yang membutuhkan. Dapat menghubungi penatua yang bertugas setiap hari Minggu sore. Informasi lain, satu, dana kasih. Jumlah atau total saldo per 14 November 2021 berjumlah Rp140.074.000. Bagi jemaat yang membayar iuran dana kasih, dapat menghubungi Ibu Yuni, nomor HP terlampir, Penatua Grace Petoy, nomor terlampir juga. Jumlah saldo akhir kas gereja November 2021 berjumlah Rp5.591.256. Jemaat yang berulang tahun: 1. Bapak Marhema Tampu Bolon, 1 November. Ibu Lestari Dharma atau Bu Hengki, 4 November. Bapak Derik Malau dan Bapak Perlaungan Syahan, masing-masing tanggal 10 November. Saudara Farel Kristia Suharyono dan Saudara Pipi Riardo Marhanggi Syahan, masing-masing 12 November. Saudara Pramono Dian Pratama dan Saudara Fabian Konrad Safislawane, masing-masing tanggal 14 November. Demikian pokok warta untuk kita pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Mari dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat-Nya yang kudus, sujud menyembah kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani nomor 16 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan karena Yesus Kristus rela mati untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan karena kasih-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa yang merupakan kedagingan dalam diri kita dapat membawa kita menuai kebinasaan. Namun apakah kita menyadari bahwa kasih Kristus sungguh besar bagi kita, sehingga kita dapat beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam roh kebenaran? Mari kita datang mengakui dosa kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, menyanyikan pujian suplemen nomor 294, sejauh timur dari barat. Kita pujikan 2 kali ya. Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh Ke tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri berikanku. Sejauh jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada Kau kau ingat lagi pelanggaranku. jauh Ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. tak kau pandang Hina hati
mengasihi kepadamu ya pengampunan yang kau beri pulihkanku. Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Ini diberikan kepada jemaat. Mohon berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Silakan. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyadari kami orang berdosa, hati pikiran perbuatan kami tidak mencerminkan kami sebagai pengikut-Mu yang sejati. Seringkali kami melanggar firman Tuhan. Dengan demikian kami gagal menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar di tengah dunia ini. Ampunilah kami Tuhan dengan pengampunan yang kami terima dari Tuhan. Ke depan biarlah kami selalu hidup takut akan Tuhan, bertekad untuk setia, komitmen menghidupi firman itu dalam kehidupan kami secara nyata. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Biarlah pengampunan kami boleh memberikan kesaksian yang baik dan benar dalam langkah hidup kami masing-masing, hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan meminta Tuhan untuk melembutkan hati kita sambil menyanyikan pujian suplemen nomor 46, Bapa lembutkanlah hatiku. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentukkan diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di
Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang penuh kelemahan dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ketika firman Tuhan dibacakan dan firman Tuhan diuraikan, Roh Kudus mendampingi kami, sehingga kami mendapatkan pengertian yang benar dari firman Tuhan, dan kami dapat menjalankannya dengan baik dan benar juga dalam kehidupan kami. Semua kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, COVID sudah mulai melandai dan sudah makin di bawah 500-an ya. Kita bersyukur bahwa gereja mulai terbuka untuk onsite dan sebagian juga jemaat masih di rumah. Dan kita berdoa, apakah nanti Natal kita bisa onsite atau ada perubahan, kita harus tetap berdoa ya. Tapi yang paling penting, ibadah di gereja, ibadah di rumah, yang penting kesungguhan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kecintaan kita bersama Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, yang penting fokus iman kita tertuju pada Yesus Juru Selamat kita. Bersyukur hari ini juga di gereja kita sudah onsite ya, 2 minggu, dan Bapak Ibu yang boleh menyisihkan waktunya untuk datang ya, dan tetap protokol kesehatan. Begitu saya lihat begitu segar, begitu manis ya. Dan juga di rumah juga ya, Bapak Ibu juga sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan pada hari ini di bawah tema tetap bertahan sampai kesudahannya ya. Saya akan bacakan dulu sebelum saya share screen. Dari Markus 13 ayat 1 sampai 13 saya akan membacakannya untuk kita. Dan Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab masing-masing, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tetap bertahan sampai kesudahannya. Markus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tapi kamu ini, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap yang orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia oleh setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelihatan di layar? Ya. Belum.
sebelum ini. Udah kelihatan ya. Ya, tema kita bertahan sampai kesudahannya. Pengharapan orang Kristen adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru percaya adanya akhir zaman, dunia akan berlalu. Dan kita tahu bahwa untuk kedatangan Yesus yang kedua kali tentu ada tanda-tanda yang menyertai. Murid mengatakan, oh bagus ya bangunan bait Allah ini, tapi bilang nanti akan diruntuhkan. Terjadi dalam sejarah mereka, Jenderal Titus yang datang menghancurkan semua itu. Dan kenapa Tuhan izinkan demikian? Ketika umat Tuhan tidak mau menjadi saksi Tuhan, ketika umat Tuhan tidak mau menyebarkan berita tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, Tuhan izinkan bangsa lain menawan mereka, supaya mereka terserak kemana-mana, dan di situ bangsa lain juga akan mengenal Allahnya mereka. Nah, kita tahu bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa berita Injil itu harus disebarkan mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi umat Tuhan begitu terlena menikmati keselamatan itu, dan mereka tinggal saja di Yerusalem. Maka mulai ada penganiayaan waktu itu, dan ketika itu juga bahwa mereka tersebar kemana-mana. Kalau kita mulai di pasal 7, Stefanus mulai dianiaya, dan juga Paulus sudah mengejar orang-orang percaya. Dan sambil mereka diaspora lari, mereka terus memberitakan Injil. Apapun situasi, jelas Injil diberitakan. Para murid bertanya kapan kesudahan zaman. Penjelasan Yesus bahwa sebelumnya akan ada penyesatan dengan memakai nama Tuhan. Ada perang, bencana alam, kelaparan, penderitaan orang percaya. Yang Yesus inginkan dan pengikutnya termasuk kita zaman ini. Ada pemberitaan Injil pada bangsa-bangsa. Orang percaya bertahan sampai kesudahannya. Dalam arti tidak murtad, tidak menyangkal, tetapi teguh berpegang pada iman pada Yesus. Meskipun mengalami penderitaan. Makanya kalau Tuhan izinkan persoalan-persoalan terjadi dalam kehidupan kita, itu melatih kita agar kita berteguh. Jangan kita melihat yang kelihatan. Paulus katakan, kami tidak memandang yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan. Manusia kami merosot hari demi hari, tapi batinnya kami dibaharui. Dia melihat keselamatan, kemuliaan Tuhan. Jauh lebih mulia daripada penderitaan sesat, dikatakan dalam 2 Korintus kepada umat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa pandangan ya tentang kedatangan Yesus, katanya ada 1000 tahun, ada kepercayaan tentang premilenialisme bahwa kerajaan 1000 tahun terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Ada yang pos setelah Yesus datang baru 1000 tahun. Ada juga yang amilenialisme, ya. Milenium itu 1000 tahun ya. Milenium. Atau ada yang tidak percaya itu istilah kerajaan 1000 tahun hanya kiasan, maksudnya hanya simbol saja, secara rohani. Nah, kita nggak bahas ini ya. Saya usulkan nanti Pak Fabio di PTJ bisa bahas lebih dalam ini. Dan juga ada istilah pengangkatan rapture orang percaya. Ada yang istilah pre-tribulation. Sebelum menderita orang percaya udah diangkat. Ada 2 tahap, diangkat dulu gerejanya. Diangkat dulu orang yang setia. Baru datang lagi untuk bersama memerintah gitu ya. Itu apapun itu. Ada pengangkatan parsial sebagian. Ada di tengah-tengah penderitaan orang percaya diangkat. Kita tahu bahwa 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 tidak. 2 orang di mana gitu. Itu berarti menggambarkan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Yang sungguh percaya Tuhan akan terangkat. Juga ada istilah post-tribulation. Ya. Dan kita nggak bahas itu, mungkin di PTJ nanti Pak Fabio akan kupas untuk kita. Dan sebagai orang percaya tidak mudah menjalani hidup karena adanya penderitaan sebagai konsekuensi iman. Kalau kita mau jujur, kita nggak suka ngomongin sakit penyakit penderitaan atau penganiayaan. Dengan dirajam aja gitu kan. Ini luar biasa kita takut. Kita maunya damai, lancar. Tahu aja ada hambatan ya. Yang paling penting itu diingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa saat kedatangannya tidak ada yang tahu, baik malaikat maupun dirinya, hanya Bapa yang tahu. Seminar akhir zaman itu dari tahun-tahun itu, karena kalau kita ikut kakek takut, rasa takut gitu ya. Soalnya kedatangan Yesus bukan soal tanda ya, tanda memang ada yang menyertai. Tetapi yang penting hati kita siap atau tidak. Kalau kita takut akan Tuhan, hati kita terus terkonek dari surga, terkonek dari Yesus. Kapanpun dia mau datang, enggak masa.
Yang penting hidup itu kita gunakan kesempatan. Hidup itu kesempatan bagi saya melayani, saya menginjili, menyaksikan Yesus bagi orang lain. Nah, kesempatan tuh mungkin nggak tahu akan ada lagi nggak ke depannya gitu kan. Bagi orang lain yang mungkin belum saya injili, masih ada kesempatan bagi dia nggak? Seringkali dalam penyesalan, ya bapak itu udah sakit parah, saya udah pernah kunjung ke rumah sakit. Saya mau bersaksi tadinya, pikir tunggu ada, sudah pulang dia udah meninggal, nggak sempat bersaksi, penyesalan. Atau diri kita yang nggak ada waktu lagi. Nah, ini yang paling penting. Yesus mengajarkan tentang akhir zaman agar orang percaya memiliki murid-murid pemahaman yang benar mengenai akhir zaman dan dapat memahami tanda kedatangannya dan kesudahan dunia. Orang percaya tidak hanya nunggu kedatangan Yesus secara pasif ya, tapi harus bergiat mengabarkan Injil, menceritakan Yesus bagi orang lain. Penginjilan kita hanya pikir, kita pergi ke dunia. Pergi itu ada dua macam, pergi ke suku kita, keluarga kita, atau ke bangsa-bangsa lain. Saat ini kan dunia pergaulan begitu bercampur aduk ya, dari Perancis bisa datang, dari Afrika bisa datang, kita nggak usah jauh-jauh, bisa tinggal di sekitar kita, nah gitu. Jadi ada lintas budaya di situ. Nah, Yesus mengajarkan ini supaya muridnya paham khususnya. Kondisi secara fisik mengenai akhir zaman, muncul mesias-mesias palsu yang menyesatkan banyak orang. Maka kita orang percaya jangan mabuk mujizat. Ada hamba Tuhan bisa bakal mujizat, semua orang datang, sujud kayaknya dia Tuhan aja. Apa ada hamba Tuhan mungkin PP ya, pulang pergi naik turun gitu kan. Ada yang bilang, dia PP naik turun di surga, kok aku ke sana nggak ketemu. Ya bisa, surga itu luas. Bukan soal luas ya, kalau kita sama-sama juru selamat pasti akan ketemu. Ya mana yang palsu, mana yang enggak deh ya. Mana yang mimpi, mana yang halusinasi. Terjadinya perang, berita perang di mana-mana. Terjadi perlawanan antar bangsa, gempa bumi, kelaparan. Sekarang banyak bencana ya. Jangan pikir, ini hari zaman bencana datang gitu ya. Padahal orang tebang hutan di Kalimantan. Beratus-ratus kilometer rakit tuh ya, dihalirin dari hulu ke Pontianak gitu. Masuk ke dalam pabrik-pabrik, jadi triplek dan sebagainya. Gundul banyak ya. Banjir sekarang pernah terjadi tahun 63, baru terjadi lagi. Saudara saya mengatakan, 31 tahun Cici tinggal di rumah ini, tidak pernah ada banjir. Baru sekarang, bingung dia. Tokonya banyak barang, malah barang-barangnya berat-berat lagi. Rumahnya panjang ya ruko. Mau naikin ke atas bagaimana? Rugi-rugi lah. Udah sebulan nggak buka toko katanya. Dia bilang, sitsoy, maksudnya makan tidur gitu. Ya itulah kejadian di mana-mana. Yang akan dialami orang percaya diserahkan untuk disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa. Sebaik-baiknya kita menjaga kesaksian hidup kita. Ketemu dengan orang yang anti dengan Kristen, kayak Rasul Paulus zaman dulu. Kita kan pokoknya kita siap lah ya. Kita nggak buat masalah, mereka bisa jadikan kita masalah. Ya banyak peristiwa di Indonesia ini ya, kasus hukum penistaan agama dan sebagainya. Penderitaan karena konsekuensi iman adalah ujian paling berat yang harus dialami orang percaya. Disitulah akan terlihat kesungguhan, kemurnian iman orang percaya, saya dan saudara. Ingat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami penganiayaan, Stefanus, ketika dirajam dia memberitakan Yesus, Saulus waktu itu hadir, menyetujui. Para rasul, kalau kita rasul-rasul kemana-mana tersebar yang menyatakan, beritakan tentang Yesus, melaksanakan amanat agung. Rata-rata mereka mati syahid. Rasul Paulus apalagi mengalami karam kapal, disiksa dan sebagainya. Kaisar Nero yang kejam terhadap orang percaya. Tokoh-tokoh gereja yang mengalami penganiayaan. Lefred de Teples ya, dia memperterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Perancis, dianggap mendukung Martin Luther, mereformasi gereja, dianggap sesat, dikejar-kejar. William Tyndale, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Raja Henry, Jada yang lain nggak setuju, dia ditangkap, bahkan dia dihukum mati, digantung dan kemudian jenazahnya dibakar. Padahal dia ingin, Alkitab waktu itu cuma dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Dia ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ada yang terjemah ke bahasa Prancis, ya kemudian bla-bla dalam Alkitab ke bahasa Indonesia gitu ya. Keasliannya tetap ada Ibrani, Yunani, dan bahasa Latin. Tapi diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya banyak orang membaca firman Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Sekarang di Indonesia banyak yayasan misi menerjemahkan Alkitab ke berbagai suku etnik di
dunia ini, di Indonesia ini. Supaya membaca Alkitab dalam bahasa ibu mereka lebih dekat gitu ya. Dekat. Saya ingat dosen saya dulu, dia KKR di sebuah desa, dikatakan desa itu orang murni nggak tahu bahasa Indonesia, taunya bahasa yang jauh ya, bahasa Jawa. Lalu ada ibu-ibu yang setia bilang ke Pak Pendeta, dibilang, oh dia ngomong bahasa Jawa lah, pendeta tuh ngerti. Dia bilang, maksudnya gini, terjemahan gini, saya hanya bisa berdoa dalam bahasa Jawa. Apakah Gusti Yesus mau mendengar, Gusti Yesus dapat dengar nggak bahasa saya? Kata pendeta, ibu doakan aja bahasa Jawa, Yesus ngerti semua bahasa. Wah, dia semangat dia berdoa. Apalagi kalau baca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Nah, tokoh waktu itu nggak gampang menerjemahkan agar tujuan mulia aja dianggap sesat, dianggap bidat, dikejar-kejar, bahkan meninggal dunia. Kalau dia baca tokohnya, itu kita bagaimana orang berjuang. Kita dapat mencetak Alkitab dengan harga murah ini. Betapa banyak orang mengorbankan dengan doa, ahli bahasa menerjemahkan, proses-prosesnya gitu loh. Ketika kunjungan di gereja, mungkin dengan gereja itu sama-sama ke pabrik percetakan Alkitab ya di Bogor ya. Yang itu kan nama yang begini kan namanya indeks ya. Misal KEJ, kejadian ini nempel. Waktu kunjungin, saya lihat, saya kaget. Pakai bagian mereka, tugas saya adalah indeks ini, katanya pasang, dia cepat pasang. Dia masih belum dalam iman. Ya kita berdoa supaya orang-orang berkecimpung mencetak Alkitab, menyusun indeks dan sebagainya, bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi sampai mereka bertemu dengan juru selamat. Itu paling penting. Di Indonesia ada banyak pengikut Yesus yang harus mendekam di penjara. YR, ingat kan? Nah, saya inisial aja, takut bahaya. SI tahu kan? Yang viral juga, yang dimanapun dia banyak memenangkan orang. Yang terakhir lagi MKC. Di muka ini dikasih kotoran namanya. Dia terus beritakan dia. Ada juga yang harus kehilangan ikatan keluarga. Kalau enggak dibunuh terus kehilangan warisan dan sebagainya. Saya ingat mendiang Ibu Udin ya. Dia tetap bertahan dalam iman kekristenan sampai akhir. Dia enggak dapat warisan. Dia bilang enggak apa-apa. Warisan abadi kekal itu di surga. Enggak terukur katanya. Toh dapat harta benda dunia juga sementara. Enggak dibawa mati katanya. Itu luar biasa ya. Tuhan Yesus menyampaikan penghiburan bersifat eskatologis untuk menguatkan umatnya agar mendapatkan memandang kemuliaan jauh ke depan. Bahwa Yesus nanti akan datang sebagai Raja dan Hakim. Orang yang percaya jangan melihat penderitaan sesat, tapi lihatlah Yesus. Sebab itu orang percaya jangan sampai mundur imannya, hidup dalam putusasaan. Harus bertahan sampai kesudahannya. Bukankah Yesus berkata, dia pernah dalam firman-Nya dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat ketika dia khotbah di bukit. Yesus katakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Rasul Paulus pun berkata kepada jemaat di kota Filipi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya saja untuk percaya pada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Bahkan di surat Timotius kepada Timotius, Paulus katakan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-13, ayat ke-12 dikatakan, kalau orang yang mau hidup saleh, bahkan dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kalau kita nggak bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Tuhan yang benar, bagaimana dengan aniaya kita udah nggak berani ibadah gitu kan. Nah, pada waktu itu kamu akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau kita lihat seluruh pasal Markus maupun di Matius 24 ya, keseruhan tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Maka Paulus katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengalami begitu banyak penderitaan. Dia meneladani Yesus. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ketika Yesus menderita di kayu salib, apakah dia menghindar? Dia doa, Tuhan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Karena Bapa dia mati di salib, dia taat.
Tuhan tidak menghindari penderitaan, itu ada bagian yang harus dikerjakan dalam program penebusan dari kehendak Allah Bapa untuknya. Nah, kita juga yang ikut Yesus juga, guru kita mengalami demikian, apalagi kita. Jadi harus punya kedewasaan. Orang Kristen yang bertumbuh dewasa, yang sejati, dia tidak takut namanya penderitaan, bukan cari-cari masalah. Ya. Maka Petrus khotbah di akhir zaman. Kalau Yesus belum datang, itu masa kesabaran diberikan pada umatnya untuk bertobat, untuk bergiat bersaksi. Orang menderita ada dua macam, kata Petrus kalau kita baca 2 Petrus 3. Bahwa dia menderita kan dia merampok, dia mencuri, itu kesalahan dia, konsekuensi kalau dia di penjara. Tapi kalau dia karena konsekuensi iman dia harus di penjara, ya dia harus terima sebagai karunia, kasih karunia, kata Rasul Paulus. Contoh Paulus dan Silas ya, ketika di penjara di Filipi, dipasung kakinya, nggak bisa kemana-mana. Kaki boleh dipasung, tangan boleh diikat, tapi mulut nggak dilem aja bagus ya. Bisa berdoa memuji Tuhan di tengah malam. Seluruh penghuni penjara bawah tanah itu mendengar. Tuhan hadir di atas puji-pujian orang. Terjadi gempa, rantai terlepas. Kalau rantai terlepas ada satu tahanan yang keluar, nyawanya jadi taruhan. Maka bapak penjara bilang, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Yesus lihat bukan hanya selamat daripada tidak dibunuh oleh atasannya karena penjara banyak yang lari. Enggak, kami enggak lari kami di sini. Paulus lihat jauh ke lebih penting, keselamatan jiwa. Percayalah pada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu, engkau akan selamat. Maka semuanya. Paulus enggak pernah tahu bahwa Tuhan izinkan dia ngalamin penderitaan di penjara di Filipi. Itulah menjadi batu loncatan, jembatan untuk menjangkau keluarga di penjara itu, kita enggak tahu. Makanya ada penderitaan Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di dunia ini. Tuhan bukan tutup mata ketika dia izinkan persoalan, dia tahu. Sikap hati kita tuh yang penting. Doa, iman, doa, dan syukur. Tiga sisi yang saling berkaitan. Ya. Baik Paulus maupun Yesus, ya, kita lihat begitu contoh. Ya kondisi, ingat tokoh-tokoh Alkitab mengalami penganiayaan, saya katakan Stefanus tadi, Rasul Paulus, Kaisar Nero ya, dan sebagainya. Tokoh-tokoh gereja mengalami penganiayaan, saya katakan yang tadi menerjemahkan Alkitab, yang orang-orang yang itu. Jadi kita lihat kondisi moral manusia di akhir zaman, ada penganiayaan, saling menyerahkan dan saling membenci, makin bertambah kedurhakaan. Di Matius 24 dikatakan, kasih banyak orang akan murtad karena nggak tahan penderitaan, menyangkal iman. Kebanyakan orang kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, apakah kasih orang Kristen bisa dingin, tawar hati bisa? Tapi relasi kita dengan Tuhan yang baik, Roh Kudus akan membuat kita bersemangat. Apapun kondisi manusia, manusia membutuhkan zaman kasih Tuhan, berita tentang keselamatan. Orang percaya harus giat dalam doa, firman, ibadah, kesaksian, bahkan pelayanan. Jangan puas berpuluh-puluh tahun terdaftar jadi anggota gerejanya, nuntut dibelayani. Mulailah keluar dari zona nyaman kita, mau memperhatikan, mau peduli apa kebutuhan gereja, apa program gereja. Apakah gereja kita terlibat dalam misi sedunia? Gitu kan. Dan kita harus cari tahu. Jangan kata Paulus Kurnia, dari dulu sampai sekarang jemaat 7D ya. Datang duduk diam mendengar doa, nggak pernah peduli. Jangan demikian ya. Ingat, Abraham diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin Abraham lewat dirinya orang lain diberkati. Jadi bukan top line saja, tapi juga bottom line ya. Jadi hidup kita ditempatkan. Kita sebagai umat Tuhan ada daya tarik dan daya ekspansi ya. Orang tertarik nggak ketika lihat kita percaya Yesus? Ada hal yang baik nggak? Kita juga harus daya ekspansi. Ketika kita pergi memberitakan Yesus, orang tertarik nggak? Tidak terlepas daripada pertobatan yang sungguh. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Yesus ingatkan yang paling penting adalah Injil harus diberitakan dahulu pada semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Berarti kedatangan Yesus yang kedua kali ada kaitan dengan giatnya penginjilan. Maka yayasan misi sebagai partner gereja di mana-mana pun. Mengutus misionaris sebagainya. Dan dalam doa-doa kita kan kita mendoakan misionaris Indonesia yang diutus gereja, diutus yayasan ke India, kemana-mana. Ya di Hong Kong misalnya ada Bapak Ibu yang anak-anak muda yang mungkin rencana mau honeymoon ke Hong Kong misalnya. Siapa yang mau rencana mau menikah tahun depan dan akan honeymoon ke Hong Kong? Adakah ada anak Bapak Ibu ada? Kalau mau ke Hong Kong, minta alamat, saya kasih alamat pendeta Johan Kusmanto. Alamat gereja Aris Ilu.
Dan juga yang lain-lain lagi banyak ya, ada tim di sana. Ya mau ke Afrika juga ada ya, pendeta Titus Dima dan sebagainya. Heidi Tangkere dan sebagainya, banyak ya, tersebar. Kehadiran kita bukan hanya melancong aja tulis, kita memberker, menguatkan mereka yang terjun di misi. Kita nggak langsung, ya kita bisa. Ini yang paling penting. Mau tidak mau orang percaya harus terlibat aktif dalam misi global. Karena amanat agung tidak hanya untuk para murid. Oh, untuk para muridnya zaman udah beda. Tidak hanya juga untuk para penginjil, hamba Tuhan. Amanat agung juga untuk setiap orang percaya. Ya ingat, Kisah Rasul 8 tidak dilakukan, terjadi pasal 7 sampai pasal 8 ya. Ketika orang percaya mulai dianiaya, mereka tersebar. Dan ayat 4 di Kisah Rasul 8 kita lihat, sambil tersebar mereka memberitakan Injil. Mereka berarti nggak lihat penderitaan yang sakit itu, dikejar-kejar, ketakutan, mungkin ngumpet, nggak ngomong apa-apa, mereka sambil memberitakan Injil, luar biasa. Kalau Roh Kudus sudah berkarya dalam diri kita, dia akan memberi kita jiwa yang nggak diam ya, yang nggak takut. Tentu berhikmat tentu. Jadi ada panggilan untuk pergi, menjadi berkat, panggilan Abraham, panggilan kita semua. Tapi panggilan mobilisasi, untuk berdoa, untuk daya dan dana, mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam misi. Itulah tujuan yang mulia. Apa artinya kita dari lahir sampai kita dipanggil Tuhan? Kita nggak hanya nikmati keselamatan. Ingat survei John Maxwell, 95% orang percaya nggak pernah bawa satu jiwa pun. Berarti selama ini dia hanya untuk diri kapan terlibat misi. Ingat, gereja ada karena misi, gereja ada harus untuk misi. Kita diselamatkan juga untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain. Itu kehendak Tuhan. Kedatangan Yesus ada kaitan dengan penyelesaian penginjilan bagi dunia. Menyelesaikan penginjilan dunia dapat diselesaikan dan juga dapat dikejar. Ya, maka harus bergiat kita. Jangan menjadi gereja yang tertidur, tidak konsen dengan misi. Dan saya sekaligus wartakan ya Pak Gultam, di hari Rabu seharusnya jadwal PTJ, tapi kita ada diskusi di majelis Pak Fabio kita semua. Yayasan Inti Terang Semesta akan mengutus seorang misionari ke suku Tomini, Lauje dan sebagainya di sekitar Sulawesi Tengah. Hari Rabu dia akan di persekutuan doa malam. Usahakan ikut Zoom, kita semua lihat. Dia akan presentasi kenapa dia terpanggil dan gimana. Kita paling tidak kita mendukung dengan doa. Kalau kita mau janji iman mendukung dengan dana boleh. Secara kolektif di kemajelisan kita bisa rapat nanti. Kita bisa mengadopsi suku itu, kita bisa menjadi gereja pengutus. Meskipun gereja kecil kita misioner. Bukan tunggu nanti kita udah punya kas MM-an. Jual aset nggak sampai MM-an ya. Baru kita dukung misi, enggak. Apapun kondisi kita. Misi di dalam, misi keluar harus berbarengan. Pedang yang tajam ya. Tajam di dalam juga tajam di luar. Kita saling menumbuhkan iman kita. Kita dewasa, tahan segala penderitaan. Setia kita juga mendukung misi. Suatu saat kita bisa jadi memberker, mengunjungi misionari baik luar negeri pun dalam negeri yang sedang di dalam misi. Mungkin apa yang dibutuhkan kita lebih lihat lagi. Suatu saat misi itu dia berapa tahun dia pulang untuk cuti. Dia bisa share pengalamannya bagaimana kondisi misi. Jadi kita meskipun kita nggak pergi, ada yang misi itu semua kita berbagian misi, nggak ada yang nganggur di pekerjaan Tuhan. Masing-masing kita berfungsi. Ada yang tugas di garis depan pergi. Ada yang tugas kita mendoakan. Ada gereja yang tugas mengadopsi suku, mengutus utusan lapangan. Ada yang membiayai dan sebagainya. Kita saling kerjasama. Oleh sebab itu, api misi itu harus berkorban dalam kehidupan kita. Karena kedatangan Yesus ada kaitan dengan gerak penginjilan, penyelesaian penginjilan di dunia. Nah, ini. Tahu film gambar ini? Siapa itu sebelah kiri? Mel Gibson. Sutradara The Passion of the Christ ya. The Passion of the Christ, dalam foto itu Mel Gibson sebagai sutradara, dia sedang berbincang dengan aktor Jim Caviezel. Ini kalau kita lihat hilang ya. Hilang. Oh, udah. Ya, kita bayangkan tadi. Nah, kita bayangkan ya, ketika kita mengalami penderitaan, Yesus hadir ya, seperti yang secara rohani ya. Penderitaanmu nggak seberapa karena namaku, karena menderita aku udah pernah ngomong kok, gitu misalnya khotbahkan Yesus kepalanya berduri, ya semuanya. Ya dia berbincang-bincang ibarat seperti posisi kita lah. Yesus hadir.
Yesus hadir setiap ibadah kita dalam kondisi kita nggak lihat ya, secara kasat mata Yesus ada. Gimana sikap kita boleh berbincang dengan Tuhan. Nah, ini jelas bahwa kita lihat secara rohani, ya, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, persis seperti ini misalnya, ketika kita menghentikan semua aktivitas kita berdoa, fokus bicara pada Tuhan Yesus, dan Yesus juga fokus. Ya. Mel Gibson bicara sama tokoh ini ya, yang memerankan Yesus, dan tokoh ini yang Yesus ini konsen dengan apa yang pergumulan. Tuhan tahu kok kelaparan, penderitaan kita. Kasih Kristus jangan terpisahkan karena tidak bisa dipisahkan karena penderitaan. Maka jangan pernah murtad, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika ujian iman datang menghantam kita, jangan pernah ya. Ya, orang percaya harus bertahan sampai kesudahan dan hidup dalam kasih, memberitakan Injil pada seluruh bangsa. Berjaga, berdoa agar siap sedia dan melaksanakan tugas yang diberikan pada kita masing-masing. Ya, nanti kemuliaan Tuhan, dia datang sebagai raja dan hakim. Dia duduk di singgasananya. Dan setiap orang akan dikumpulkan, ada yang gandum, ada yang ilalang. Kita yang mana? Ada juga kambing, ada juga domba gitu kan. Nah, kita yang di mana? Gandum dan ilalang bertumbuh, tidak dicabut sampai akhir zaman. Ketika dicabut mungkin yang gandum tercabut, tapi tunggulah sampai akhir zaman. Ketika matang semua tahu beda mana bulir gandum, mana yang ilalang. Gitu. Nah, demikian juga hidup kita. Jangan kita terlena dengan kehidupan kita, terbuai dengan arus dunia, tapi ingat bahwa ikut Yesus memang ada konsekuensi iman, ada penderitaan, tapi jangan kita tinggalkan Tuhan. Di tengah penderitaan kita juga harus tetap bermisi melakukan tugas kita. Paling enggak, kuatkan iman kita, belajar dewasa dalam Tuhan, dan hidup kita jadi berkat. Saya nggak tahu hidup saya berapa lama lagi. Ya mungkin dari waktu, mungkin 3 tahun lagi, nggak lama ya pensiun. Tapi hidup kita nggak tahu. Saya pernah katakan, kita lihat saldo saya di dompet berapa, di ATM berapa. Kalau saldo waktu kita nggak tahu, itu urusan yang di atas. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kita, tetap bertahan ya. Tetap bertahan sampai kesudahannya. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Yonatan, keponakan Ibu Ina, Pida, Sondang, dan Ibu Manurung, yang beberapa waktu lalu sempat jatuh dan pulihkan keadaannya. Bapak Koloi dan Bernard Koloi, Tuhan berbelas kasihan, Bernard Koloi, Tuhan buka hatinya, dia mau mengikuti Yesus. Jangan mengeraskan hatinya Tuhan. Kami berdoa untuk Rena, Ibu Hari, Tuhan pulihkan keadaannya. Saudara kami Torang Agus Pasaribu dalam kondisi sekarang, Tuhan juga berbelas kasihan, kami yakin Tuhan akan pulihkan keadaannya. Tuhan senantiasa menolong, dia dapat melewati semua sakit penyakit. Tuhan Yesus, tabib yang agung, dapat berbuat keajaiban di luar pemikiran kami. Pemulihan kesehatan jemaat Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak Embangun, Ibu Alek, Ibu Dolen Panjaitan, Bapak Palongan Siaan, dan pengobatan, Tuhan juga berbelas kasihan, memulihkan keadaannya. Itu pergumulan jemaat, masalah pekerjaan, usaha, pendidikan anak, ekonomi, dan keluarga. Pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan, untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sianipar, Ibu Metia, Ibu Natalia Sirait. Pada waktunya mereka dapat melahirkan dengan baik, selamat, dan juga sehat karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk vaksin COVID seluruh Indonesia. Kita berdoa, sudah 60% lebih masyarakat yang vaksin pertama dan hampir 50% yang sudah vaksin yang kedua. Kita juga berdoa untuk ekonomi negara, Tuhan pulihkanlah dalam keadaan di mana negara ini banyak bencana terjadi. Kita berdoa Tuhan, biarlah tidak hanya pemerintah yang aktif menolong masyarakat terkena bencana, tapi orang percaya masyarakat Indonesia yang dewasa, tidak merongrong pemerintah, tetapi ambil bagian untuk menyisihkan milik mereka untuk meringankan beban. Jiwa gotong royong tetap ada, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara. Pemimpin bangsa kami berdoa untuk Pak Jokowi agar dapat bertugas sampai akhir 2024. Dan kalaupun next ada penggantinya, kami rindu yang takut akan Tuhan, yang tidak diskriminatif, yang mempertahankan NKRI, yang memikirkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Saya berdoa Tuhan, berikan keamanan, Engkau berdaulat atas negeri ini.
Kami juga berdoa untuk suku-suku terabaikan di Indonesia, ada 127 suku. Untuk utusan lapangan, untuk orang-orang yang mengadopsi suku, yang mengutus misi dan juga untuk membiayai. Untuk salah satu yayasan di Indonesia yang giat melatih gereja-gereja untuk terlibat mobilisasi gereja untuk misi, ada Inti Terang Semesta, di mana hari Rabu nanti salah satu utusan misi, Ibu Feni Damanik yang akan sharing visi misi bagi kami, bila kami dapat turut mengutus, turut mendoakan, turut mendukung, biar nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, meskipun gereja kami kecil, tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlah, tapi lihat hati kami yang menangkap visi Tuhan, hati Bapa bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Suku kami masing-masing maupun suku yang lain menjadi sasaran kami, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, kami berdoa untuk Bapak Marhema Tampu Bolon, Ibu Lestari Dharma, Bapak Derik Malau, Bapak Palongan Seaan, Saudara Farel Christian Suharyono, Pipi Riyado Marhanggil Siahan, Saudara Bramono Dian Pratama, dan Saudara Fabian Konrad Sahusi Lawane. Kedelapan saudara kami yang berulang tahun, Tuhan sentiasa memberkati, beri kesehatan, sukacita, memberkati usaha pekerjaan, studi, karir mereka, dan pelayanan mereka. Apapun pergumulan, Yesus adalah jawaban dalam kehidupan pergumulan setiap kami. Khususnya ke-8 saudara kami yang berulang tahun di bulan November ini. Berkatilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga bersyukur boleh beribadah bersama, baik di rumah maupun di gereja. Setiap yang melayani, yang bertugas, khususnya generasi muda, ada generasi penerus yang terus bergiat bagi pekerjaan Tuhan, sehingga gereja ini boleh terus beribadah. Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang salah. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman yang akan dipimpin oleh penatua. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke Yesus. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, persembahan terdiri dari 2 kotak atau 2 kantong. Yang pertama atau kotak kita untuk kas gereja, sedangkan yang kedua kantong merah untuk anggaran akhir tahun. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian nafiri rohani 245 bait yang pertama dan kedua, hitung berkat Tuhan.
berkat-Mu satu persatu, pasti Engkau akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Apakah kau pernah berbeban berat? Apakah salibmu terlampau berat? Hitunglah berkat timbang kau kan puji Tuhan senantiasa. Hitung berkat satu persatu, Lihat apa yang diberi Tuhan. hitung berkat satu persatu. Kembali ke ayat 1. Bila kehidupan dilanda badai, Saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkat-Mu satu persatu, pasti engkau heran akan berkat-Nya. Saya undang untuk bangkit berdiri. satu persatu, Lihat apa yang diberi Tuhan. hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kami pada kesempatan menjelang siang hari ini. Kami telah menaikkan pujian, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa kami. Terlebih pagi hari ini ya Allah Bapa, kami memberikan persembahan yang juga daripada-Mu. Terima kasih atas kasih karunia berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati persembahan ini ya Allah Bapa. Berkati majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan takut kepadamu saja Tuhan, agar persembahan ini dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama anak-Mu saja Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, perbuatan Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bangkit bagi Yesus, memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang agar nama Yesus semakin ditinggikan. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 340, bait yang pertama sampai yang ketiga, Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak.
sana, tenagamu sendiri ku tak cukupkan. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, jaga dan berdoa, bersiaga terus. Jemaat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.